Halo semuanya, di sini ada sebuah soal yang berkaitan mengenai kalor nih. Jadi di sini kita ingin tahu berapa besar total kalor yang dibutuhkan ya untuk mengubah 500 gram es, berarti massa dari esnya atau massanya dari bendanya adalah 500 gram. Kita ubah satuannya ke dalam kilogram jadi 0,5 kilogram. Suhu awal dari esnya adalah min 5 derajat Celcius. Kita tulis sebagai T awal di sini. Kita ubah satuannya ke dalam Kelvin, ditambah dengan 273, jadi 268 Kelvin. Lalu diinginkan itu menjadi uap seluruhnya pada suhu 100 derajat Celcius. Berarti suhu akhir adalah 100 derajat Celcius, kita ubah juga ke dalam Kelvin menjadi 373 Kelvin. Lalu diketahui kalor jenis es adalah 2 kali 10 pangkat 3 Joule per kilogram Kelvin. Kalor jenis air adalah 4,2 dikali 10 pangkat 3 Joule per kilogram Kelvin. Kalor lebur es adalah 3,36 dikali 10 pangkat 5 Joule per kilogram. Dan kalor didihnya adalah 2,26 dikali 10 pangkat 6. Nah, hal pertama yang harus teman-teman pastikan kalau misalkan ada sebuah soal tentang kalor itu satuannya apakah udah seragam atau belum. Di sini satuannya udah sama ya. Jadi satuan untuk massa itu adalah kilogram. Kita perhatikan di sini nggak ada satuannya yang dalam gram atau yang dalam apa gitu ya. Di sini sama satuannya dalam kilogram. Lalu satuan suhu itu dalam Kelvin. Di sini juga sama. Kita ubah suhunya ke dalam Kelvin semuanya dan dan satuan dari kalor itu dalam joule. Ini sama semuanya dalam joule. Jadi nanti hasil kalor akhirnya juga akan dalam joule. Oke, di sini langkah yang kedua, aku akan bahas terlebih dahulu sedikit aja mengenai persamaan umum atau rumus umum dari kalor nih. Sebenarnya, rumus utama dari kalor itu cuma ada dua. Yang pertama, kalau misalkan kita ingin tahu berapa kalor yang dibutuhkan untuk mengubah suhu gitu ya. Mau suhunya itu lebih tinggi atau suhunya lebih rendah, persamaan kalornya adalah Q sama dengan MC delta T. Dengan M di sini adalah massa dari bendanya, C adalah kalor jenis dari bendanya, delta T adalah perubahan suhunya. Ini kalau mau mengubah suhu ya, ingat kita gunakan rumus ini kalau ada perubahan suhu di sana. Lalu yang kedua, rumusnya untuk mengubah wujud. Jadi perubahan wujud itu misalkan dari es ingin jadi air, lalu dari air ingin menjadi uap. Nah, berapa sih kalori yang dibutuhkan untuk hal itu? Rumusnya adalah Q sama dengan ml atau Q sama dengan mu. Jadi L di sini adalah kalor lebur dan U adalah kalor uap. Kayak gitu ya. Ini ada dua rumus utama untuk kalor. Sekarang kita bahas langkah-langkahnya nih teman-teman. Ini kan wujud awal dari benda yang ingin kita ubah itu adalah es bersuhu min 5 derajat Celcius. Lalu diinginkan hasil akhirnya itu adalah uap pada 100 derajat Celcius. Kita perhatikan, sebelum menjadi uap, es tersebut harus jadi air dulu ya. Jadi sebelum esnya itu mendidih, itu kan pasti perubahan fasenya atau perubahan wujudnya itu dari es, lalu mencair dulu menjadi air, setelah menjadi air, itu dididihkan sehingga ada uap di sana menjadi uap. Nah, kita perhatikan di sini berarti suhu esnya yang pertama itu kita harus ubah dulu nih ke 0 derajat Celcius. Karena suhu mula-mulanya adalah min 5 derajat Celcius. Kenapa sih harus kita ubah ke 0 derajat Celcius? Karena 0 derajat Celcius di sini adalah titik lebur atau suhu untuk es meleleh gitu ya adalah 0 derajat Celcius. Jadi pertama nih kita harus ubah dulu. Berapapun nilai suhu esnya, misalkan suhu esnya adalah min 100 derajat Celcius, itu tetap harus kita ubah ke 0 derajat Celcius dulu, ke titik lebur dari esnya. Kemudian, setelah suhu esnya diubah ke 0 derajat Celcius, itu kan yang awalnya suhu es yang awalnya bendanya adalah es bersuhu min 5 derajat Celcius berubah menjadi es bersuhu 0 derajat Celcius. Ingat, di sini esnya itu belum berubah ya, cuma yang berubah di sini itu adalah suhunya aja menjadi 0 derajat Celcius. Langkah yang kedua, kita bisa mencairkan. Jadi harus suhunya 0 derajat Celcius dulu baru bisa dicairkan. Esnya kita bisa cairkan menjadi air nih. Di sini ada perubahan wujud, berarti gunakan rumus yang ini. Lalu di langkah yang kedua ini, outputnya itu adalah es bersuhu 0 derajat Celcius. Sama seperti yang tadi, kita nggak bisa langsung nih, ini kan udah jadi air. Langsung aja nih kita ubah suhunya menjadi 100 derajat Celcius.
menjadi uap gitu, nggak bisa. Kita harus ubah dulu nih suhu airnya menjadi, sorry, kita ubah dulu suhu airnya itu menjadi ke 100 derajat Celcius. Kenapa ke 100 derajat Celcius? Karena 100 derajat di sini, karena 100 derajat Celcius ini merupakan suhu untuk air mendidih gitu. Jadi di sini adalah titik didih airnya, 100 derajat Celcius. Jadi 100 derajat Celcius di sini bukanlah karena kita ingin tahu suhu akhirnya itu 100 derajat Celcius ya, bukan. Jadi kalau misalkan yang ditanyakan adalah suhu uap bersuhu 500 derajat Celcius misalkan. Tetap kita harus ubah dulu ke 100 derajat Celcius sebelum berubah menjadi uap. Lalu langkah yang keempat, di sini kan dari langkah yang ketiga itu outputnya adalah air bersuhu 100 derajat Celcius. Baru kita ubah nih, di langkah yang keempat kita ubah menjadi uap air yang tadi. Jadi output di langkah yang keempat itu adalah uap bersuhu 100 derajat Celcius, seperti yang diinginkan pada soal. Oke, sekarang langsung saja kita cari kalornya masing-masing ya. Yang pertama kita cari tahu dulu Q1 atau kalor yang dibutuhkan untuk mengubah suhu es menjadi 0 derajat Celcius dari min 5 derajat Celcius. Rumusnya, kalau perubahan suhu berarti Q sama dengan MC delta T. Dengan C di sini itu adalah kalor jenis. Kita perhatikan jenis dari bendanya di sini adalah es. Berarti kalor jenisnya adalah kalor jenis es, kayak gitu. Lalu delta T-nya adalah perubahan suhu, berarti T2 dikurangi T1. Kita masukkan nilai-nilainya, masanya adalah 0,5, kalor jenis es adalah 2 dikali 10 pangkat 3, lalu suhu akhir di sini itu adalah, bukan yang ini ya, bukan 100 derajat Celcius, tapi 0 derajat Celcius. Berarti 0 derajat Celcius itu 273 Kelvin ya, ditambah dengan 273. Lalu suhu awalnya itu adalah 268 Kelvin. Ini adalah suhu awal dari esnya. Kita kerjakan soalnya. 0,5 dikali 2 adalah 1. Lalu 273 dikurangi 268 adalah 5. 1 dikali 5 adalah 5. Jadi 5 dikali 10 pangkat 3 atau 5000 Joule. Jadi Q1 atau kalor yang dibutuhkan untuk mengubah suhu es dari dari min 5 derajat Celcius menjadi 0 derajat Celcius adalah 5000 Joule. Oke, langkah yang kedua, kita akan mencari Q2-nya berapa atau kalor yang dibutuhkan untuk mencairkan es, mengubah es menjadi air. Berarti rumusnya adalah Q sama dengan M dikali L. Dengan L di sini adalah kalor lebur dari esnya. Kita masukkan nilai M adalah 0,5, kalor lebur es adalah 3,36 dikali 10 pangkat 5. 0,5 dikali 3,36 adalah 1,68. 1,68 dikali 10 pangkat 5 atau dikali dengan 100.000 itu adalah 168.000. Jadi kalor yang kedua atau kalor yang dibutuhkan untuk mencairkan es menjadi air adalah 168.000 Joule. Lalu setelah kita tahu nih Q1 dan Q2-nya, kita cari juga Q3 dulu, yaitu kalor yang dibutuhkan untuk mengubah suhu air menjadi 100 derajat Celcius. Rumusnya, karena ada perubahan suhu, berarti Q sama dengan MC delta T nih. Kita masukkan nilai-nilainya. Kita perhatikan dulu kalor jenisnya. Di sini kan kita ingin mengubah air. Berarti jenis zat yang digunakan di sini adalah air, yaitu kalor jenisnya berarti yang digunakan kalor jenis air. Kita masukkan nilai-nilainya. Kalor jenis air adalah 4,2 dikali 10 pangkat 3, masanya adalah 0,5. Lalu kita perhatikan perubahan suhunya. Tadi kan sudah kita bahas ya, bahwa output atau hasil dari langkah yang kedua itu adalah air bersuhu 0 derajat Celcius. Berarti ini kan kita pengen ubah ke air bersuhu 100 derajat Celcius. Berarti suhu akhirnya adalah 100 derajat Celcius atau 373 Kelvin dan suhu awalnya adalah 273 Kelvin atau 0 derajat Celcius. Oke, kita selesaikan perhitungannya. 0,5 dikali 4,2 adalah 2,1. 373 dikurangi 273 adalah 100. 2,1 dikali 100 adalah 210. 210 dikali 10 pangkat 3 atau dikali dengan 1000 adalah 210.000.
Jadi Q3 atau kalor yang dibutuhkan untuk mengubah suhu air dari 0 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius adalah 210.000 Joule. Langkah yang keempat, kita akan mencari berapa besar Q4 atau kalor yang dibutuhkan untuk mengubah air menjadi uap. Kita gunakan persamaannya adalah Q sama dengan M dikali U. Karena kita ingin mengubahnya menjadi uap, berarti kalor yang digunakan adalah kalor uap atau kalor didih. Kita masukkan nilai-nilainya, M adalah 0,5, U-nya adalah 2,26 dikali 10 pangkat 6. 0,5 dikali 2,26 adalah 1,13, 1,13 dikali 10 pangkat 6 atau dikali dengan 1 juta itu adalah 1.130.000. Jadi Q4 adalah 1.130.000 Joule. Nah, kita udah tahu ya, besar Q1, besar Q2, besar Q3, dan besar Q4. Langkah yang terakhir, kita akan mencari kalor totalnya nih. Dengan menjumlahkan semua Q1, Q2, Q3, sampai Q4. Kita jumlahkan. Kita masukkan Q1 adalah 5.000, Q2 adalah 168.000, Q3 adalah 210.000, dan Q4 adalah 1.130.000. Kita masukkan ya nilai-nilainya. 5.000 ditambah 168.000 adalah 173.000, 210.000 ditambah 1.130.000 adalah 1.340.000. Ditambahkan dengan 173.000 hasilnya adalah 1.513.000. Jadi bisa kita simpulkan nih, kalor yang dibutuhkan untuk mengubah es sebesar 500 gram dari min 5 derajat Celcius jadi uap pada 100 derajat Celcius adalah 1.513.000 Joule. Kayak gitu. Makasih banyak udah mau menonton. Semoga videonya bisa membantu.